Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu banyak yang tumbang karena pesona kamu. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Cups. Kartu kedua. Di sini ada The Fool. Kartu ketiga. Di sini kita punya Page of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Three of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Nine of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Cups. Oke, Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Banyak yang tumbang karena pesona kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, ini menggambarkan sebuah hati, sebuah perasaan yang begitu indah, yang begitu bahagia, yang tak bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata. Di mana di sini kamu seperti disambut ya dengan begitu hangat, dengan begitu terbuka. Ada banyak tangan-tangan yang menerimamu saat ini. Kamu mulai diterima di kalangan manapun. Di lingkungan, di tetangga, di tempat kegiatan. Ataupun oleh orang-orang yang dulunya selalu menghindar, selalu menjauh, ataupun selalu meremehkanmu. Dan ini semua terjadi karena kamu benar-benar mampu selalu belajar. Selalu nggak pernah baperan. Selalu nggak pernah merasa setiap kesulitan yang kamu alami selama ini sebagai sebuah beban. Justru kamu jadikan motivasi. Justru kamu jadikan pelajaran berharga. Dan kamu anggap kenapa orang-orang selama ini meremehkan kamu, menjauhi kamu, menghindar, seolah menghindar ketika bertemu dengan dirimu. Kamu anggap sebagai sebuah kewajaran. Mungkin ini karena memang belum ada yang bisa kamu banggakan. Belum ada yang bisa kamu buktikan di dalam hidupmu. Makanya kamu mencoba mentolerir itu semua. Mencoba menerima kenyataan. Tanpa harus sedih, tanpa harus kecewa. Dan dengan begitu, kamu mampu melakukan hal yang terbaik. Mampu menata diri, mampu belajar pada hal yang belum kamu ketahui, ataupun mampu memperbaiki di saat kamu salah di dalam melangkah, di dalam pengambilan keputusan, di dalam trik ataupun cara-cara kamu melakukan kegiatan. Sehingga hal inilah yang akhirnya membawa kamu ke arah yang lebih baik. Menjadikan kamu lebih tegar, menjadikan kamu lebih tangguh, serta membuat potensi, kemampuan, skill yang kamu miliki itu semakin bertambah. Karena kamu nggak berhenti untuk belajar. Nggak berhenti untuk mencari tahu bagaimana caranya agar kegiatanmu berhasil. Agar ada hasil-hasil yang baik yang kamu dapatkan untuk hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan benar saja, ya, seperti bos, seperti kepala kantor, kepala bidangmu saat ini, yang mungkin dulunya seolah menutup mata, ataupun seolah memandang sebelah mata terhadap dirimu. Nah, baru-baru ini, mereka justru tertarik, justru memperhatikan kamu, justru ingin memberikanmu peluang dan kesempatan yang lebih baik lagi.
Karena apa? Karena di saat sebuah momen, ada kesempatan, ada peluang, disitulah kamu curahkan yang terbaik yang kamu mampu. Sehingga menghasilkan hasil karya yang bisa dikatakan sempurna. Dan ini tentu meningkatkan mutu dan kualitas dari hasil yang kamu kerjakan. Nah, makanya kamu mulai dilirik, ya, mulai diperhitungkan. Makanya kamu mulai diberi kesempatan-kesempatan yang lebih baik lagi. Ya, di lingkungan tetangga, di lingkungan sosial, yang dulunya kamu selalu diremehkan, yang dulunya kamu selalu dibanding-bandingkan dengan orang yang lebih baik daripada kamu. Justru saat ini mata dan telinga mereka terbuka, mengakui kesalahan dalam menyikapi, dalam menilai, dalam memandang dirimu. Ternyata kamu bukan orang seperti apa yang mereka ceritakan dan mereka pikirkan. Ya, makanya di sini tergambar ada begitu banyak tangan yang menyambutmu. Dan pada akhirnya kamu mampu menumbangkan, ya, setiap kesombongan, setiap keangkuhan, setiap cemoohan yang selama ini terlempar kepada dirimu. Kamu tumbangkan itu semua, dan ini karena pesonamu. Ini karena aura, ini karena kualitas yang ada di dalam dirimu yang semakin baik. Karena kamu nggak perlu menjelaskan dengan kata-kata. Kamu hanya perlu bersikap elegan, terus memperbaiki diri, dan bisa membuktikan bahwa ada hasil yang baik terjadi di dalam hidupmu. Oke? Inilah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, ini nih sepertinya ini lebih cenderung untuk yang single ya. Kalau untuk yang sudah berpasangan, sepertinya kamu akan lebih mampu lagi memenangkan hati pasanganmu. Lebih mampu lagi membahagiakan, memberikannya rasa nyaman, ataupun membuat dia merasa bangga pernah memiliki kamu. Karena apa? Karena dia tahu bagaimana perjuanganmu. Bagaimana kamu struggle, bagaimana kamu bangkit dari keterpurukanmu. Dan bagaimana kamu merubah cara pandang orang-orang menjadi lebih positif terhadap dirimu. Pasanganmu tahu betul, makanya dia lebih kelepak-kelepek, lebih sayang, dan lebih tak ingin kehilanganmu. Nah, untuk yang single, sepertinya ya, seseorang lawan jenis yang dulunya selalu sombong, selalu cuek, selalu acuh tak acuh, ya, selalu mengabaikan dirimu. Dikarenakan mungkin masih banyak yang bersinar, ya, yang dia lihat selain kamu. Nah, baru-baru ini dia memang benar-benar tumbang hatinya. Memang benar-benar mampu kamu rebut, ya, hati dan perasaannya. Karena apa yang kamu miliki saat ini. Ada aura, ada pesona, ada quality yang kamu tunjukkan, tumbuh dari dalam dirimu yang begitu positif, yang begitu baik. Sehingga dia, ya, dengan malu-malu, dengan tersipu, akhirnya menuju ke kamu. Akhirnya takluk, ya, di dalam pelukanmu. Makanya ini menggambarkan akan ada saling menukarkan janji. Akan ada cinta yang saling bersambut. Jadi seseorang yang selama ini kamu kagumi, yang selama ini kamu deketin, yang dulunya dia acuh tak acuh, jinak-jinak merpati. Nah, akhirnya dia luluh lantah, hatinya benar-benar diberikannya kepada kamu. Dan ini menjadi salah satu keberkahan, menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri. Dan rasa lega yang bisa kamu rasakan kembali karena kamu mulai, ya, menjadi sebuah arti untuk seseorang. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Fool. Nah, benar kan? Fool adalah siklus baru, fase baru, ya, di mana era baru di dalam hidupmu ini benar-benar telah merubah segalanya. Ya, merubah komunikasi, merubah hubungan menjadi lebih hangat, merubah cara orang lain memperlakukan dirimu, di mana lebih respect, lebih menghargai, ya. Dan ini mungkin dulunya sangat sulit kamu dapatkan. Dikarenakan apa? Ya, karena mungkin memang belum ada perubahan yang baik terjadi di dalam hidupmu. Dan kamu nggak kecewa akan hal itu. Justru kamu terus lebih giat,
ya, terus mencoba, nggak berhenti melangkah, sehingga di saat ada kemajuan, inilah yang menandakan ada fase baru di dalam hidupmu, di mana kamu benar-benar mampu menumbangkan, mampu merebut, ya, hati-hati mereka yang ada di sekitarmu menjadi lebih, ya, respect, lebih perhatian, lebih memandangmu sebagai sesosok pribadi yang pantas dibanggakan. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, ini menggambarkan yang terjadi di dalam dirimu, ya, ataupun ada suatu hal yang dinamis, ya, yang memang dari dulu sebenarnya ada di dalam dirimu. Kamu orangnya selalu ingin berkembang, selalu ingin menjadi lebih baik, selalu ingin belajar, ya, selalu ingin mengikuti zaman, mengikuti era, ya. Di saat dulu eranya manual, ya, kamu manual. Era digital, ya, kamu ikuti belajar tentang digital. Nah, inilah yang menggambarkan kedinamisan yang ada di dalam dirimu, sehingga inilah yang menjadi salah satu faktor, ya, kenapa kamu benar-benar mampu menaklukkan, mampu menumbangkan setiap hal sulit, setiap keadaan yang tidak baik yang selama ini mungkin kamu dapati menjadi situasi yang jauh lebih baik. Dan tentunya, ya, dengan sikap yang dinamis, dengan cara pandang yang selalu terbuka dan selalu ingin maju lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kamu benar-benar mampu hadir ataupun menghadirkan, ya, hal yang luar biasa, hal-hal baik terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini adalah kesuksesan, ya, kesuksesan, keberhasilan, ya, dimana kamu benar-benar mampu membuktikan, ya, bukan kepada orang-orang, tetapi kamu buktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa menjadi lebih baik daripada dirimu yang kemarin. Oke, kesuksesan ini adalah sukses memang, ya, bukan untuk sebagai prestise, ya, bukan untuk sebagai validasi kepada orang-orang. Tetapi ini adalah komitmen di dalam dirimu, bagaimana kamu agar lebih bisa membawa kehidupanmu lebih baik setiap harinya dibanding hari kemarin. Dan tentunya kesuksesan ini bukan datang dengan begitu saja. Ya, begitu banyak ide, begitu banyak pemikiran, begitu banyak gagasan, ya, yang selama ini kamu ramu menjadi sebuah formula yang akhirnya bisa membawamu ke arah yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, benar kan? Jadi, kenapa kamu benar-benar bisa terus melangkah maju? Kamu benar-benar bisa terus keluar, ya, dari keadaan sulit. Kamu terus mencoba, kamu terus memulai, walaupun nanti hasilnya nggak baik, begitu, ya. Hasilnya gagal lagi, tetapi kamu coba terus, ya. Karena apa? Karena kamu selalu siap untuk move on. Selalu siap memiliki komitmen untuk tidak lagi menoleh ke belakang dan terus memandang lurus ke depan. Ya, karena kamu tahu nih, di saat kita baperan, di saat kita berhenti untuk melangkah, maka di saat itulah kita akan mengalami kekalahan. Tetapi di saat kita terus mencoba, terus memulai, ya, terus berjuang, maka kekalahan itu tidak akan ada. Yang ada hanyalah kekalahan sementara ataupun kemenangan yang tertunda. Pada akhirnya, kemenangan-kemenangan mulai mampu kamu rebut dan kamu raih hadir ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Swords. Nah, jadi ini adalah pemikiran negatif, ya, rasa takut, rasa gelisah yang mungkin wajar dan manusiawi sekali, pasti ada, ya, untuk setiap orang. Nah, tetapi bagaimana kita bisa menepiskan pemikiran negatif? Bagaimana kita mampu menumbangkan rasa takut, ragu-ragu, dan kegelisahan kita untuk sebuah keyakinan, untuk sebuah keberanian-keberanian, untuk terus mencoba, untuk terus melakukan yang terbaik, ya. Walaupun hasilnya entah berhasil, entah gagal, itu nanti. Tetapi kita mulai dulu.
Nah, sehingga di saat itulah kamu benar-benar mampu terus menanamkan motivasi, menanamkan fokus ya di dalam pemikiranmu agar tidak berubah, agar tidak luntur. Oke, dan inilah yang akhirnya membawamu keluar dari keadaan sulitmu selama ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga temanku Aquarius benar-benar akan mampu menjadi versi terbaikmu. Benar-benar akan mampu terus meningkatkan potensi. Sehingga begitu personamu, auramu, kualitasmu semakin terlihat. Dan inilah yang membuatmu mendapatkan banyak peluang dan kesempatan baik. Dan dengan memaksimalkan peluang yang ada, sehingga kehidupanmu juga ikut menjadi lebih baik. Sehingga kamu akan mampu menumbangkan, menyelesaikan kesulitan-kesulitanmu selama ini. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.